Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, guru dari UPT SD Impres Pemukiman Mariri, dan saat ini akan melaksanakan pra-observasi bersama dengan Bapak Reski SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Miming, jadi dalam kegiatan saya ini, Iya Pak. pada aksi nyata modul 23, jadi ada coaching mengajar, pra observasi. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, tentu kita melakukan percakapan observasi dulu, pra observasi. Jadi pada kesempatan ini Pak Muslimin, Iya Pak. saya ingin mengetahui sebelum mengajar langkah-langkah apa yang perlu disiapkan atau dilakukan. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya Pak. Iya. Jadi tentu yang pertama itu adalah tujuan. Jadi apa tujuan pembelajaran yang saudara mau ajarkan nanti? Baik Pak. Jadi pertama Pak, saya akan mengajarkan materi seni budaya Pak. Oh iya. Dalam hal ini materinya itu terkait dengan mengkreasikan warna Pak pada suatu objek. Jadi nanti diminta siswa bagaimana mengkombinasikan warna terhadap objek. Nah, tujuan pembelajaran ini Pak yaitu untuk menumbuhkan kreativitasnya, kemudian minat dan bakat siswa. Tentu saya lihat di sini Pak banyak siswa yang gemar menggambar. Oh, iya. Nah, dalam hal ini saya mencoba memfasilitasi siswa tersebut bagaimana supaya minat dan bakatnya, kreativitasnya bisa tersalurkan dan bisa menjadi hal yang positif untuk mereka miliki Pak. Saya kira itu tujuan yang ingin saya capai dari kegiatan yang akan saya laksanakan Pak. Oh iya. Begitu ya Pak Muslimin. Iya. Jadi selanjutnya ini Pak Muslimin, ini area pengembangan yang pengembangan yang bagaimana yang hendak dicapai dalam pembelajaran nantinya. Oh iya Pak. Ada dua pengembangan Pak yang ingin dicapai tentunya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi Pak, sasarannya kita adalah minat dan bakatnya siswa. Nah, dengan memberikan objek yang mereka kenali, mereka gemari, tentunya akan memancing kreativitas dari mereka untuk mengkreasikan warna. Nah, dalam mengkreasikan warna itu Pak, ya terserah mereka bagaimana cantiknya, bagaimana keindahannya. Nah, itu diserahkan kepada siswa, dan tentunya kita akan melihat nanti bagaimana betul-betul kreativitasnya dari siswa. Area yang kedua Pak yang ingin kita kembangkan adalah motivasinya Pak. Oh, iya, Nah, iya. tentu saja dengan hal-hal yang mereka senangi akan menumbuhkan motivasi belajarnya Pak. Dan itu saya kira sangat penting dimiliki oleh siswa untuk kedepannya bisa selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran Pak. Saya kira itu area yang ingin saya kembangkan Pak dari minat dan bakat, kreativitas yang dimiliki oleh siswa Pak. Oh iya. Begitu ya Pak Muslimin. Iya Pak. Iya. Jadi tentunya kalau dalam mengajar juga kita sama ketahui bahwa ada semacam strategi Iya. yang ingin kita siapkan. Jadi kira-kira strategi yang bagaimana yang disiapkan sebelum pembelajaran. Oh iya Pak. Yang pertama Pak, sebelumnya itu saya sudah melakukan asesmen Pak. Nah, asesmen itu saya ingin melihat apa yang diminati dan disenangi oleh siswa. Ternyata secara keseluruhan Pak saya melihat bahwa mereka senang dalam menggambar Pak. Makanya untuk pembelajaran seni budaya ini saya mencoba menyiapkan lembar kerja Pak. Jadi strategi yang kedua itu saya siapkan lembar kerja yang ada gambar-gambar di dalam Pak. Oh, iya. Ada gambar kartun, ada gambar buah, ada gambar hewan dan lain sebagainya Pak. Yang tentunya mereka kenali. Iya. Karena sebelumnya saya sudah tanya-tanya Pak, oh ini kalian kenal ini ya sudah. Nah, langkah yang kedua Pak tentunya setelah ada lembar kerja sudah dilakukan asesmen. Nah, tentunya pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaannya Pak saya coba nanti untuk melaksanakan secara bersama-sama. Jadi saya mengajak siswa untuk secara bersama-sama untuk bekerja sama juga. Jadi tidak saling mendahului dan lain sebagainya. Yang terakhir, nah tentunya dari gambar yang sudah dibuat mereka, kita akan kasih pilihan apakah mau dibawa pulang atau ditempel di kelas. Nah, itu yang menjadi pilihan mereka. Dan tentunya terserah mereka Pak. Kalau ya mereka mau pajang di rumah silakan. Kalau mau pajang di sekolah juga silakan. Itu menjadi pengingat Pak bagi mereka bahwa ternyata ada karya yang sudah saya buat. Sekalipun gambarnya sudah ada, tapi mereka yang betul-betul mewarnai Pak. Saya kira itu langkah-langkah yang akan saya lakukan Pak dalam proses pembelajaran. Oh iya Pak, luar biasa sekali sebenarnya Pak. Jadi demikian Pak, itulah tadi artinya percakapan kita sebelum mengajar atau pra observasi. Jadi selanjutnya nanti
observasi di kelas. Oh, ditusuk. Kemudian tahap berikutnya yaitu coaching. Jadi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Oke, silakan disiapkan William. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya lebih berkah, mari kita sama-sama dulu membaca surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya nanti bisa diterima baik nanti di ya. Kita mulai ya. Bismillah. Siapa yang sudah hafal surah Al-Fatihah? Untuk semua ya? Oke, jadi yang sudah hafal itu sudah sangat bagus. Untuk yang belum, saya harap bisa dihafal kalian, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oh ya, nanti kita sama-sama belajar ya. Saya tanya dulu yang kelas 1. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya? Ulfa. Oke. Kalau Ulfa, kenapa? Sakit ya? Oke. Ada? Sakit juga? Oh, meninggal neneknya ya. Oke. Jadi untuk yang seperti itu mau bagaimana lagi ya? Karena ada memang kendalanya. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk hari ini kita akan sama-sama mewarnai. Oke. Siapa yang suka mewarnai? Hampir semuanya suka ya, dan saya berharap kreasinya nanti bisa sangat-sangat bagus. Nah, untuk apa? Supaya kenapa ada gambar seperti ini? Nah, ini membantu kalian melihat berbagai objek. Nah, untuk bisa dikreasikan dengan berbagai warna. Saya tanya dulu, ada yang tahu ini? Ada. Ini kartun apa? Upin dan siapa yang suka nonton? Ini siapa? Jarlit itu temannya siapa? Nah, kalau ini? Doraemon. Ada yang pernah nonton? Warnanya? Biru. Ini siapa? Tuan Kret. Ada yang pernah nonton SpongeBob? Nah, ini adalah Tuan Kret. Nah, kalau ini gambar apa? Nah, ini gambar apa? Ini buah apa? Ada yang pernah makan buah durian? Nah, buah durian warnanya apa? Kulitnya warna apa? Hijau. Kalau isinya warna? Kuning. Jadi nanti kalian kulit. Jadi begini Pak Sulaiman, ya. Iya Pak ya. Jadi setelah saya lihat tadi mengajar, jadi saya rasa perlu Pak ada beberapa hal yang harus kita diskusikan mengenai pembelajaran Bapak tadi. Iya Pak ya. Jadi ini Pak, dalam mengajar tadi Pak, kira-kira Pak apa tantangan yang Bapak alami selama mengajar tadi Pak? Oh iya.
Jadi tentunya Pak dalam proses pembelajaran pasti ada saja kendala atau tantangan Pak yang dialami. Iya. Yang pertama Pak, saya lihat tadi ternyata masih banyak peserta didik yang tidak memiliki alat pewarna Pak. Oh iya iya. alat Jadi warna itu juga. jadi kendala utama saya lihat tadi karena memang jumlah siswa yang lebih banyak yang tidak memiliki Pak daripada yang memiliki. Ya, itu yang pertama Pak. Akhirnya ya seperti tadi ada yang terlambat, ada yang cepat. Tentunya yang sudah memiliki pewarna Pak itu cepat menyelesaikan. Oh iya iya iya. Begitu. Tantangan yang kedua Pak, Ya, Pak. Iya. mungkin dari antusiasme siswa pasti ada rasa ingin mau menang. Menang iya. Ya, iya, iya. itu saya lihat tadi ada beberapa siswa yang atau peserta didik yang memang mau menonjolkan bahwa saya bisa dan tentunya itu yang harus saya coba untuk bisa bagaimana tetap memaksimalkan potensi-potensi mereka Pak. Ya tidak sekedar ya, ingin menang atau seperti itu Pak. Oh, Saya iya. kira itu Pak tantangan tadi yang dialami di kelas. Oke Pak. Iya. Jadi setelah selesai mengajar Pak, tentu kita mau lihat capaian siswa. Capaian siswa Pak, ya. Iya. Penilaian. Jadi penilaian. Jadi model penilaian apa yang Bapak lakukan setelah mengajar Pak? Iya. Bagaimana cara pengambilan nilainya Pak? Yang pertama Pak, kita kan dalam hal ini di siswa diminta untuk berkreasi, Berkreasi. mewarnai beberapa objek. Nah tentunya dalam proses mengkreasikan itu saya melakukan observasi Pak. Oh, iya, Observasi terkait dengan keterampilan atau dalam ini psikomotorik siswa atau peserta didik, sehingga saya bisa melihat oh yang mana yang bisa mengkomunikasikan warna dengan sangat baik dan yang mana yang memang masih perlu bimbingan. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua tentunya dari hasil pekerjaannya Pak. Nah tentunya kita lihat nanti di situ ada tingkat kerapian, ada tingkat kecocokan warna. Nah itu nanti yang akan dijadikan proses penilaian Pak. Dalam hal ini, nah penilaian kognitifnya atau pengetahuannya Pak. Seperti itu. Oh iya iya. Ya, kemudian Pak, tentu dalam mengajar itu kita mempunyai tantangan ya selama mengajar. Jadi kira-kira apa langkah-langkah Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi selama mengajar Pak? Iya, yang pertama tadi Pak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kendala utamanya adalah atau tantangan utamanya adalah kekurangnya pewarna. Pewarna, oh, Nah, iya. salah satu mungkin penyelesaian yang bisa saya ambil adalah dibentuk dalam kelompok Pak. Kelompok dia. Iya, Ya. jadi misalnya satu pewarna terdiri dari 5 atau 6 siswa atau peserta didik. Nah itu menjadi salah satu penyelesaian. Atau mungkin diberikan kesempatan bagi peserta didik untuk misalnya pinjam Pak di kelas sebelah atau di Iya, iya. kelasnya untuk dipinjamkan pewarna sehingga nanti bisa mereka masing-masing secara mandiri, bisa juga secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua mungkin Pak saya akan mencoba ke depannya untuk menggunakan proyektor Pak. Proyektor, Jadi oh, iya. misalnya saya minta siswa menggambar objek, saya tampilkan objeknya di layar sehingga mereka tahu oh ini kombinasi warna yang cocok untuk gambar yang disediakan. Saya kira itu Pak untuk ya untuk sekarang yang bisa saya rancang-rancang untuk perbaikan ke depannya Pak. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Begini Pak Muslimin, jadi tentunya dalam mengajar juga ya kita butuhkan namanya dukungan. Iya. Jadi dukungan seperti apa yang Bapak inginkan untuk menyelesaikan untuk melalui menyelesaikan tantangan yang dihadapi selama mengajar Pak. Oh iya Pak. Yang pertama Pak, tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Tentunya kita sangat mengharap dukungan baik secara materi maupun non materi. Yang kedua Pak, tentunya saya ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah dan tentunya bagaimana kita bisa menyiapkan bahan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman guru di sekolah Pak terkait bagaimana proses pembelajaran yang sebaiknya diterapkan sehingga kedepannya saya tidak hanya sekedar menerapkan strategi pembelajaran tetapi memang ada capaian yang bisa dihasilkan untuk bagaimana kita ya memerdekakan murid Pak. Itu yang utama yang harus kita. Jadi tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru ya. Oh, iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Yes. Sebagai sebagai teman diskusi saya. Ya. Jadi
ini kan lanjutannya Pak sebagai tugas saya di modul 23 dalam CGP saya ini. Jadi tentunya ini Pak Muslimin kegiatan berikutnya yaitu mengenai masalah coaching. Coaching. Oh iya Pak. Ya, jadi coaching. Jadi saya juga meminta nanti masalah coaching. Jadi tinggal kita tunggu waktu di berikutnya. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Iya. Oke ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ya. Muslimin. Iya. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena tentunya mengganggu waktu luang Bapak. Jadi kiranya Pak ada kesempatan Bapak untuk bisa bicara Pak. Oh iya. Ada Pak karena ini kebetulan sudah juga mengajar, jadi ada kesempatan Pak. Ayo, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi ini Pak, ada hal yang mau saya cerita Pak sebenarnya terkait dengan hal yang meresahkan saya Pak di beberapa hari ini Pak. Ya. Oh iya. Jadi hal yang bagaimana itu Pak? Ini terkait Pak dengan ada kejadian lah Pak minggu lalu dan ya antara sesama rekan guru Pak. Dan ini menjadi keresahan saya saat ini Pak. Nah, itu yang mau saya bicara, saya mau diskusikan dengan Bapak. Oh begitu ya Pak. Jadi sebelumnya Pak, kira-kira nanti kalau selesai diskusi ini, apa yang Bapak harapkan dari diskusi ini? Oke. Yang pertama Pak tentunya solusi Pak. Jadi saya berharap ketika misalnya sharing-sharing dengan Bapak, diskusi, ada solusi yang bisa saya dapatkan dan dari solusi itu Pak, saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Seperti itu Pak. Oh, iya. Kalau boleh tahu Pak Muslimin, kira-kira masalahnya apa? Ya, jadi seperti ini Pak. Entah ini sepele Pak atau Iya. tidak, tapi ini tetap menjadi keresahan bagi saya Pak. Jadi seperti ini Pak permasalahannya. Jadi minggu lalu Pak ketika saya mengajar, ada rekan kerja yang entah kritik atau saran Pak mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan Pak. Pada saat itu saya kan biasa tidak menggunakan buku paket Pak atau buku teks dalam proses pembelajaran. Saya lebih condong ke misalnya lembar kerja atau media-media yang lain Pak. Misalnya kalau materinya ini saya biasa pakai alat peraga. Tetapi memang kecenderungan saya tidak menggunakan buku teks Pak. Itu yang dikritik sekaligus mungkin saran bahwa sebaiknya menggunakan buku paket atau buku teks dalam proses pembelajaran. Itu Pak yang menjadi. Oh begitu Pak. Jadi kira-kira Pak apa respon Pak Muslimin tentang teman itu Pak? Bagaimana respon Pak tentang teman yang lain Pak? Tentunya Pak kalau misalnya kita sudah siapkan ini dan itu dengan sebaik-baiknya, pasti kita merasa bahwa ini yang sempurna. Dan ketika misalnya ada kritik atau saran, tentu itu semacam pukulan lah Pak bagi kita. Nah itu yang saya rasakan Pak pada saat itu. Tetapi tentunya ya namanya kritik dan saran itu harus kita terima dan saya rasa ya mungkin memang ada hal yang positif yang bisa saya ambil dari itu Pak. Tetapi ya pada saat itu Pak ya ada keresahan lah Pak. Ada semacam pukulan lah bahwa oh ternyata masih ada kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Tapi ya kan begitu kalau mengajar Pak. Tapi ini saya mau bertanya Pak, kenapa memang Pak tidak pakai buku teks waktu mengajar tadi ya? Itu Pak, yang pertama Pak kalau kita lihat di dalam buku paket Pak itu biasanya kan banyak sekali materi Pak. Nah itu, itulah dari pengertian, kemudian masuk jadi materi yang lebih kompleks, kemudian nanti ada kesimpulan bla bla. Nah saya berpikiran Pak kalau misalnya buku teks seperti itu akan lama. Apa prosesnya Pak? Jadi saya mengambil inisiatif bahwa inti-intinya saja, misalnya materi A, ini intinya. Oh ini yang bisa saya berikan kepada siswa. Jadi ketika misalnya ada lembar kerja Pak, siswa bisa fokus mengerjakan atau materinya di situ Pak. Jadi itu yang menjadi alasan saya Pak, inisiatif saya sehingga tidak menggunakan atau jarang Pak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Jadi begini Pak Muslimin, kan sebenarnya kalau belajar itu kita mengajar harusnya memang menggunakan buku teks karena kenapa di samping itu salah satu tujuannya adalah supaya ini murid mudah memahami tentang apa yang kita pelajarkan, apa yang kita ajarkan kepada mereka.
Saya juga Pak setelah mendapatkan kritik itu juga mulai merefleksi diri Pak. Oh, iya. Karena memang saya lihat, saya coba-coba Pak cari-cari buku paket yang memang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Dan setelah saya lihat Pak, terutama buku guru Pak, yang buku untuk guru, buku pegangannya, memang di situ sangat jelas ternyata struktur materi-materi yang bisa kita ajarkan dari yang mudah ke sedang sampai yang paling kompleks. Padahal ternyata mungkin ada kesalahan atau ada kekurangan lah Pak dari cara berpikir saya tentang bagaimana memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Saya kira itu Pak yang Begitu memang Pak. Jadi sama seperti yang saya biasa lakukan, bahwa terkadang kita tidak menggunakan buku teks. Tapi kalau berbicara masalah kekurangan Pak, semua kita punya kekurangan. Tapi marilah kita mencoba untuk memperbaiki kekurangan itu dengan mengikuti apa-apa yang langkah-langkah pembelajaran, apa yang bagus, yang khususnya yang bisa berdampak baik pada murid. Ya, contohnya kalau mengajar Pak, ya tentunya harus menyiapkan buku teks. Jadi baik Pak Muslimin, kira-kira nanti ini Pak, langkah-langkah apa yang Bapak mau lakukan dalam menyelesaikan permasalahan Bapak? Jadi yang pertama Pak, setelah kejadian itu, yang pertama Pak, langkah pertama itu mencoba mencari buku teks yang memang sesuai dengan kurikulum. Kemudian saya lihat-lihat, saya telaah, kemudian saya merefleksi diri kembali Pak. Kemudian saya mengevaluasi perangkat pembelajaran yang saya gunakan saat ini. Dan tentunya saya akan sudah mulai mencoba memasukkan atau media buku teks. Di samping juga saya tetap menggunakan Pak media-media yang memang selama ini sudah saya gunakan. Jadi saya kombinasikan saja Pak. Saya rasa itu akan jauh lebih bagus. Yang kedua Pak, tentunya saya akan berkomunikasi Pak dengan guru yang bersangkutan. Tentunya saya ingin berdiskusi lebih jauh karena saya sadar Pak, ternyata masing-masing orang beda pandangannya Pak. Mungkin beda pengalamannya juga, dan saya rasa kalau kita lebih sering berbagi itu akan jauh lebih bagus Pak. Itu Pak yang saya rencanakan Pak. Apa kira-kira ada cara lain Pak? Adalah ya, setelah misalnya Pak dari berdiskusi dengan guru tersebut, saya juga rencana mau berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah. Tentunya saya ingin mendapatkan arahan-arahan dari Bapak. Tentunya saya berharap dengan adanya arahan-arahan, motivasi, itu bisa menguatkan saya untuk bisa jauh lebih baik lagi Pak. Saya kira itu Pak. Rencana Bapak ini sangat bagus sekali Pak rencananya. Jadi kira-kira Pak, kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Untuk yang pertama Pak, yang mencari buku teks Pak, alhamdulillah sudah Pak, sudah ada. Tinggal nanti saya jadikan bahan untuk merevisi kembali perangkat pembelajaran yang saya gunakan. Setelah itu Pak, insya Allah minggu depan saya rencana untuk berkomunikasi langsung dengan guru yang bersangkutan untuk berdiskusi Pak, apa-apa yang kiranya baik yang bisa kita sama-sama lakukan di sekolah kita ini. Dan setelah itu Pak, tentunya akan berbicara juga dengan Bapak Kepala Sekolah Pak. Seperti itu Pak. Oh, Pak, jadi tentunya nanti nih Pak Muslimin, kalau kita sudah mau melaksanakan permasalahan Bapak, pasti setidaknya butuh dukungan. Jadi kira-kira dukungan yang seperti apa Pak yang Bapak mau lakukan? Terus terang Pak, saya itu orangnya kadang ragu-ragu Pak, kadang juga takut-takut. Saya sih berharap Pak, Bapak bisa mendampingi saya Pak untuk misalnya bicara dengan guru yang bersangkutan. Supaya bicara kita lebih lepas. Kalau misalnya cuma berdua-duaan Pak, mungkin agak kaku nantinya karena sudah ada kejadian sebelumnya. Tapi kalau misalnya Bapak bisa mendampingi saya untuk bicara, diskusi saja lepas, itu kan jauh lebih bagus Pak. Itu salah satu dukungan Pak, dan tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah kita. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi Pak. Luar biasa sekali nih Pak. Jadi insya Allah nanti Pak, setelah berjalan ini rencana kita, karena kalau saya melihat ini Pak Muslimin, rencananya sangat bagus sekali Pak. Bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti setelah diskusi kita ini Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak sesuai dengan apa yang Bapak. Semoga Pak, dan ini juga saya juga sudah merasa lebih lega Pak dengan adanya diskusi ini Pak. Sebenarnya dari kemarin-kemarin Pak saya mau diskusi Pak, tapi kadang ragu terus Pak. Dan alhamdulillah berkesempatan hari ini Pak. Saya juga berterima kasih banyak Pak meluangkan waktunya dan tentunya bisa berbagi Pak. Sama-sama Pak Muslimin. Jadi nanti kalau ada lagi Pak, silakan saya masih terima Pak. Sumpah kalau masih mau diskusi apa, menanyakan, kita kan sama-sama di sini belajar, saling mengisi Pak. Saya kira begitu kalau. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi Pak, atau ada yang mau saya bicarakan,
Semoga Bapak masih bisa berkenan, Pak. Siapa kita sini kan Oke, terima kasih banyak, Pak. Ayo, oke Pak.